make up kan sebenarnya masuk, ini kayak ketebelan Nah deh. itu. Iya. Komen-komen gitu ya, males. Gak sedikit loh, itu banyak banget. Kadang sampai ditarik bibirnya, pakainya warna merah ininya bibirnya. Dia udah booking makeup duluan sebelum dia matoy. Wah, Kata gue kayak, Kamu jangan buru-buru, pelan-pelan aja dulu, soalnya aku lagi make up gitu kan. itu sumpah. Kalau lu cewek lu bilang pelan-pelan dulu, lu sepelan-pelannya, sepelan-pelannya Gak usah lu dipojokin ngapain dulu? Selamat datang di Bread Talk. Gue Adit. Gue di Kills. Hari ini kita akan syuting podcast lagi. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau ngikutin Bread Talk, thank you so much untuk partisipasi kalian semua. Jadi kita akan tayang nih di setiap malam minggu ya. Yoi, jadi kita udah tentuin jadwal buat upload di malam minggu. Jadi buat teman-teman yang malam minggunya gabut, Bisa langsung aja tonton di Bread Studio atau konten kita namanya Bread Talk. oke. Nah, ada bangku nih, Dik. Kira-kira kita ada gimmick apa nih? Kenapa kok jadi ada bangku di tengah kita? Yoi, berarti kita udah siap buat panggil guest star kali ya. Ada guest di episode kali ini. Emang kita akan bahas apa sih Dit kalau boleh tadi? Nah, mungkin sebelum kita masuk, kita panggil orangnya dulu kali ya. Boleh. Sebenarnya kita mau ngobrolin apa sih? Ayo, gue star masuk dulu, makan dulu kali ya. Halo. halo. Silakan. Hai, duduk ya. Oke. Kita lihat dulu. Bertiga akhirnya. Kalau boleh tahu, mbaknya mungkin boleh Mbaknya. sapa dulu nih penonton Bread Talk ini. Namanya siapa? Kesibukannya apa? Halo teman-teman, kenalin aku Sally. Aku baru merintis banget jadi MUA dan kebetulan ketemu Abang Adit sama Bang Diki dan diajakin ketemu sama kalian semua di sini. Oke. Ini namanya Shelly, merintis sebagai MUA. Yes, betul. Oke, nah, mungkin sebelum masuk kali ya, lu tau MUA gak nih? MUA, M, make up. Kau, itu MA. Kamu udah make up Oh, udah harusnya. make up. A-nya artis. A-nya artis. Jadi kerjaan dia make up artis. Make up artis doang. Enggak juga sih. Enggak juga. Lu Nggak boleh dijelasin gak sih sebenarnya MUA tuh apa dan kerjanya tuh kayak gimana sih? Jadi karena aku baru juga kan, MUA tuh nggak selalu make upin soal artis. Oke. Jadi dia tuh seni yang kita kerjain itu kanvasnya tuh adalah wajah. Gitu. Jadi biasanya cewek-cewek doang sih yang tahu ya. Cewek ya. Tapi kalau cowok-cowok agak buta ya kasarnya. Iya ya, tapi kalau misalkan nih kan Mhm. muka gue sama Diki kan kayak hantu ya. Wow. Kebetulan mukanya kayak hantu. Bisa gak sih ditolong dengan makeup? Bisa dong. Bisa Bisa, ya? bisa Bisa ya? banget. Asal ini sih, apa sih namanya? Kita harus tahu dulu skin tone-nya, undertone-nya. Jadi terkadang tuh laki-laki tuh kalau kenal makeup tuh gak mau dempul, Oke, tebel, oke. berat. Padahal tuh nggak kayak gitu. Apalagi Terus? kadang cowok tuh maunya natural kan. Ah, Kayak natural kayak gini aja, yang penting gue pakai sabun muka gitu kan. oh. Cuman sebenarnya tuh makeup sama skincare tuh beda. Beda. Mm-mm. Kalau gue jujur nggak pakai make up, sabun muka juga enggak, cuman pakai air wudhu aja sih. Freak me banget ya. Freak me boy ya guys ini. Emang nggak cocok ya? Gue kalau ngambil air wudhu nggak cocok gitu. Cocok, cuman ya. kaget Kaget ya. kaget aja tiba-tiba. Ya kebetulan guys, gue ngambil wudhu tuh ya weekly aja lah. Setiap hari Jumat. Tiap Jumat. Setiap Jumat doang ya. Kemarin dong berarti. Oke, tapi tadi lu bilang kayak undertone apa? Undertone, skin tone. Skin tone gitu. Apa tuh? Jadi kalau undertone itu biasanya tuh warna kulit kita tuh yang bagian dalam. Contohnya kayak dada sama perut. Karena itu tuh nggak akan berubah. Beda sama muka. Kalau muka itu kan kita kena matahari. Oke. Terus kadang dipakai skincare kan, kalau perut kan enggak kan. Perut sama dada kan enggak. Oh, Biasanya kan oke. kalau kita pakai body care tuh biasanya cuma sampai tangan sama kaki. Oh, ada Ya kan? yang disebut apa? Kue kek pelangi tuh, mukanya putih. Nah, kayak ininya gitu. coklat, dalamnya gelap gitu ya. Jadi kalau undertone tuh yang benar-benar kulit asli kita, kalau skin tone tuh yang cuma di bagian luar aja, kayak gitu. Oke.
Tapi menurut lu kalau cowok nih kepentingan untuk kontak MUA tuh dalam rangka apa? Kalau cowok-cowok yang kayak gabut cuma nongkrong doang kayak nggak perlu dah. Nggak perlu, yang penting skincare aja sih. Skincare aja ya. Karena kan Wudu tadi ya. itu nggak tahu ya. Enggak, kalau cewek kan MUA ya biasanya kalau nggak dia nikahan, kalau nggak dia punya konten atau dia modeling, mungkin ya iya. ada event-event tertentu. Nah kalau cowok-cowok yang nggak jelas cuman kerja, Nggak jelas. office hour, Heeh. itu kayak nggak perlu gak sih, Dit? Gimana menurut Bang Adit? Gue make up tuh cuma 2 waktu itu, wisuda sama jadi pagar bagus. Itu doang gue make up. Dan itu make upnya tuh yang make up kayaknya mbak-mbaknya juga kayak Mas udah nggak ketolong gitu. Maksudnya juga sulit kan sebenarnya nggak make upnya, tapi lebih ke cewek. Nah makanya gue sama Diki agak penasaran nih sebenarnya. MUA tuh sebenarnya berapa lama sih proses belajarnya atau sampai bisa dikatakan MUA gitu? Nah, kalau belajar itu kan nggak ada waktunya ya. Oke. Bahkan setiap hari tuh kita selalu dapat ilmu baru kan, udah pasti itu. Cuman karena zaman sih lebih tepatnya. Oh. Karena zaman dulu, zaman kemarin sama sekarang itu kan makeup tuh banyak banget modelnya. Ya. Cuman yang udah timeless banget tuh namanya klasik. 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 Jadi dia dari zaman dulu, apalagi kalau yang pakai adat-adat itu, dia udah pasti makanya yang klasik. Oh. Jadi mau dulu, sekarang atau berapa tahun kemudian itu pasti bakalan bagus terus. Oke, itu yang namanya punya adat. klasik. Kalau nggak punya adat, Kalau nggak punya adat, pakai apa tuh kira-kira? Ya, itu ada sih sama yang klasik juga, cuman Sama ya, sama ya. berarti nggak spesifik karena dong. kalau nggak punya adat, lebih tepatnya selera sih. Karena ada yang makeup namanya Barbie look. Oh, Barbie look. Yes. Oh, oke. Barbie look tuh nanti coba di ini ya. Oke, ditampilin ya. ditampilkan editor Barbie look ya. Barbie look itu tuh ada, kalau kasarnya nih, maaf banget ya, makeup kampung katanya. Oh, medok gitu. Jadi ini tuh sampai hidung-hidung tuh pink semua, ini semua pink, terus ya pokoknya kurang lebih kayak gitu lah. Padahal tuh aslinya Barbie tuh nggak kayak gitu. Kayak ini kali ya, apa artis dulu tuh jengkelin gitu ya, yang iya. menor banget, nyala kayak banget. gitu ya. Kayak gitu kurang lebih, cuma kalau jengkelin kan jengkel ya. Iya, oh dia emang sengaja dibikin Iya, ya. ada sih kayak gitu Barbie look. Cuman kalau buat sekarang kayaknya udah banyak yang nggak tertarik deh, karena udah kebanyakan yang ngerti-ngerti make up. Kalau Barbie look tuh bener-bener kayak berapa tahun kemudian tuh nggak akan kepake lagi. Oh, oke. Iya, Tapi kalau ngomong-ngomongin makeup nih, menurut gua, lu jujur Dit sebagai cowok suka males gak sih nungguin cewek makeup? Betul. Katanya kalau nungguin cewek makeup lu bisa S2 dulu sih. Asli. Parah. Makanya kalau kita biasa cowok misalnya pengen jemput cewek nih ya, terus di chat dulu, aku OTW ya. Terus cewek biasanya balas tuh, kamu jangan buru-buru, pelan-pelan aja dulu, soalnya aku lagi makeup gitu kan. Itu sumpah. Kalau lu cewek lu bilang pelan-pelan dulu, lu sepelan-pelannya, lu ngapain dulu kek, speak dulu, lama guys. Lu nyampe di rumahnya nih, tuh cewek paling baru bikin alis. Asli. Makanya gue biasanya ngasih jeda tuh 1 jam gue bilang OTW. Jadi udah 1 jam baru gue OTW beneran. Oh iya, boleh. Sebenarnya sih kalau misalkan makeup daily itu tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya, karena tergantung ini juga sih acaranya. Mungkin kalau misalkan acaranya kayak penting, terus yang kayak harus diabadikan, itu pasti kita lebih effort lagi buat make up gitu loh. Dan kalian juga harusnya sih ngerti ya. Oke. Paham sih. Tapi kalau sepengalaman lo ya, apa sih challenge dari seorang MUA gitu? Lo ketemu klien seperti apa? Sebenarnya sih sejauh ini belum ada ya. Karena emang biasanya kalau misalkan klien tuh udah nyesuaiin, udah deh aku percayain aja semua sama kakak. Bisa kayak gitu. Cuman kalau yang ribet terkadang malah si keluarganya. Jadi kebanyakan banget tuh biasa ya bude-bude ya, suka gangguin gitu loh, suka gangguin kita lagi make up, kurang inilah kurang itulah. Sebenarnya sih gangguannya lebih dari keluarganya. Kalau untuk si kliennya sendiri mah aman banget. Jadi aman banget. Tapi lu sebelum jadi MUA kan pasti dari kecil lu ada cita-cita nih. Kenapa bisa ketarik jadi MUA nih? Kan kayaknya kalau buat anak kecil, cita-cita kamu mau jadi apa? Jadi makeup artist kayaknya enggak dong. Apa sih yang buat lu kayaknya gue jadi MUA deh? Gimana tuh benang merah? Sebenarnya dulu tuh pengen banget jadi guru. Jadi guru. Terus karena ada pengalaman guru tuh error. Apa ini? Error. Gurunya error. Oh, gurunya tidak inilah. Iya, jadi kayak ini kayaknya kalau gue jadi guru gue bakal kayak dia nih gitu. Jadi ini tuh gurunya tuh
deket sama murid, Oke, sama oke, cowok sana sini, terus friendly gitu kan. Tapi friendly-nya tuh bukan kayak guru ke murid, lebih kayak ke cowok sama cewek gitu. Oh, ada tuh. Kayak gitu, jadi kayak wah, gue kayaknya kalau jadi guru bakal kayak dia nih. Jadi skip gitu. Oh, ini mungkin- bener-bener Bener-bener. kayak apa sih namanya, pengalaman orang bisa kita pelajarin gitu kan. Karena nggak mau juga masa guru deket sama cowok sampai kesana kesini berduaan. Iya, mungkin itu oknum aja ya guys ya. Betul, Oknum betul. aja ya, ini oknum aja ya. Tapi Nggak menjadikan semua. dia trauma. Jadi kayaknya gue alih profesi aja kali. Iya kali ya. Bener-bener banget. Udah gitu kan waktu itu juga pas ujian Hahaha. gak lulus. Oh, oke. Kan sempet ikut SBM juga kan. Heeh. Tapi nggak lulus, akhirnya mutusin buat kerja dulu. Kebetulan kerjanya juga di minimarket yang mengutamakan penampilan. Oke. Nah, iya. jadi bener-bener kayak kayaknya gue harus kayak gini. Awalnya ya sih pasti belang-belentong, kayak alisnya kayak Shinchan, terus matanya Oke. merah, pipinya merah gitu. Tapi kan makin kesini belajar sampai mutusin sayang nih kalau skillnya cuma buat diri sendiri. Oh. Kenapa nggak diduitin gitu? Terus itu buat lu jadi MUA kan pastinya belajar dulu. Nah, belajar itu otodidak atau kursus atau gimana sih? Kalau buat ke diri sendiri itu biasanya otodidak, tapi ada juga yang benar-benar buta banget. Jadi mereka tuh ada juga yang ikut kursus namanya Oke. self makeup. Self Makeup. makeup. Jadi dia tuh ngedatangin MUA dan dia minta diajarin step by stepnya, mulai dari skin prep sampai make up sampai finishing semuanya diajarin. Oke. Dan untuk jadi MUA sendiri itu tuh kita belajar lagi karena make upin diri sendiri sama make upin orang tuh susah, beda. Oke. Karena kan bedanya gimana? bedanya kan kita kalau make up gini, nah kan, Sini. tapi kalau make upin orang kita kayak gini. Ya emang gitu, tekniknya kan emang gitu bedanya. Iya, jadi Maksudnya yang membedakannya secara tekniknya apa? Iya. kalau misalkan karena kan dari posisi duduk udah kelihatan ya. Kita gini kan Oh. sama kaca gini kelihatan. Karena Oke, kalau make upin orang dari samping, dari depan, dari belakang, kita tuh harus ngeliatin semuanya. Dari samping ini kurang, ininya ketebelan. Ternyata di sininya kurang tebel. Dari belakang alisnya ini naik sebelah. Jadi Kalau tuh bener-bener dari kanan ke kiri masih oke lah, dari depan udah pasti. Kalau dari belakang tuh gimana tuh make up-nya? Jadi orangnya di depan lu dari belakang gitu. Tebak pakai spion nih. maksudnya dari belakang tuh posisinya loh. Mungkin kalau udah ke tahap penganten ya, Oke. ininya tuh konde-kondenya, jadi aksesoris di iya, belakangnya make gitu up-nya loh. berdua doang ya. Betul kan ada. Makanya kalau laki tuh kalau udah nikah atau ada acara apapun effort, jangan ceweknya aja dong. Iya, Masa ceweknya benar, udah betul. effort, Wah, udah dari gua ujung effort- rambut sampai ujung effort kaki. banget. Enggak, gue kebetulan waktu itu pas jadi penganten gue nggak make up. Kenapa? Karena gue penganten sunat. Jadi menurut gue gak penting. Susah gue nanya. Gitu. Tapi gue pernah ngeliat waktu itu ada makeup temen gue tuh nikah ada padang. Padang Jadi ya? ada suntiang Iya. Oh iya. yang gede banget. Gede gitu. banget tuh. Nah, Yang suntiang kayak itu. gapura tuh ya. Iya betul, kayak gapura RT5. Berat banget. Pas lagi di makeup kayaknya keberatan suntiang. Hah. Jadi tuh ke garis alisnya tuh nyambung gitu loh. Set gitu. Oh. Nah, katanya nge-retouch-nya tuh susah karena harus diulang lagi atau apalah. Bener gak sih kayak gitu? Iya, emang kadang kalau misalkan ada problem kayak gitu, kita tuh ada yang namanya sesi retouch. Oke. Biasanya tuh dari akad ke resepsi. Oh. Karena kan ada yang dari subuh sampai subuh kan acaranya kan. Dari Pernah dengar gak acara dari subuh sampai subuh? Ada loh itu biasanya kalau acara adat tuh ada loh. Kayak gitu. Bahkan ada yang sampai 7 hari 7 malam. Itu nggak tahu adat mana tapi pernah dengar. Oke. Itu sumpah kuat banget sih pengantinnya. Tapi kalau dari pengalaman lu nih, ada nggak sih makeup yang nggak lu terima? Misalkan makeup mayat gitu. Aduh. Nggak mau gitu. Temen pernah booking. Mayat. Iya, dia bilang lu mau nggak make upin Mayat. Make upin mayat. Ya udah mati aja dulu dah lu kata gue. Dia udah booking make up duluan sebelum dia matoy. Wah. Kata gue Kayak pertanyaannya yang lebih asik nih. Menurut lu, pengalaman lu sebagai MUA ketemu klien paling aneh tuh yang kayak paling gimana? aneh. Ada nggak? Atau paling lucu, memorable banget nih, gue nggak bakal lupa nih. Betul. Gitu. Ada. Apa tuh? Itu bener-bener kayak gak disediain tempat. Hah? Mulai dari meja, bangku, ruangan itu gak disediain. Terus? Jadi makeup penganten, makeup ibu hajat, Iya. makeup pagar ayu itu jadi satu. Oke, jadi lu Itu make up rapi samping banget. rendang gitu apa gitu? Bener.
ada mejanya, ada meja makannya, tapi belum dikeluarin posisinya. Atau tangan lu gini ada bedak kondisi terus gini lu. Nah, takutnya kalian gitu. Iya kan, kayak di masakan Padang kan. Terus yang di bawah ada yang tari saman gitu. Takut banget. Bah, di fondasi ini tinggal lu. Itu makanya ini pelajaran banget ya buat kalian semua kalau seandainya kalian tuh make up sebagai pengantin, tolong sediain ruangan khusus buat pengantin. Jangan dicampur aduk karena itu bener-bener kayak ngeganggu konsentrasi kita semua. Iya sih, lagi make up ada abang bawa rendang sih. Nah itu. Bisi dulu kan. Takutnya berhenti dulu, makan dulu kan gak enak kan. Jujur gue akuin itu bete banget sih, jujur banget. Jujur. Gue sebagai yang bawa rendang aja juga bete sih. Pusing banget sih asli. Mana nih? Iya kan, kalau gue jadi MUA juga kayak lagi dandanin lah ibaratnya. Iya. Terus tiba-tiba ada bawa rendang kayak, udah deh gue makan dulu. gitu. Makan dulu. Bodoh. Jadi lapar ya, harus selesai buru-buru jadi makan dulu kan. Oh, oke. Tuh, jadi hati-hati deh kalau misalkan mau booking makeup tuh. Gue ada penasaran sih. Apa tuh? Range budget kalau misalkan kita mau booking MUA, misalkan buat acara adat deh, punya adat nih. Adat, wah adat apa dulu nih? Adat bapaknya Sunda, ibunya ayam. Ya. Ya pokoknya adat apapun. Adat pernikahan pada umumnya. Kalau yang biasa sih tergantung ya, karena tuh terkadang pengantin juga ada yang intimate. Oke. Ada yang dari tadi subuh sampai subuh ada. Nah, jadi tergantung karena tuh biasanya tuh yang mahal tuh disewa bajunya sama sewa aksesorisnya. Biasanya kalau misalkan makeup tuh ya paling murah ya, kita ambil paling murah ya, yang biasa aja gitu, yang belum jadi MUA hits. Itu paling 2 sampai 3 juta yang paling murah. Itu makeupnya aja. Makeupnya aja. 2 sampai 3 juta. Iya, yang makeupnya aja. Dapat minggu second gitu, Dik. Ya. Kata gua, tapi kan gak ada STNK BPKB-nya. Iya sih, parung kan. Legalan itu. 3 juta untuk makeup. Apa yang ditaruh di mukanya 3 nah, juta? itu dia. 3 juta. Itu dia. Itu yang paling murah ya. Paling murah, oke. Apa ya? Biasanya ini juga brandnya juga, brand makeupnya itu ngaruh juga. Gitu, karena ada brand lokal sama brand luar juga kan itu ngaruhin banget. Kayak gitu. 3 juta tuh lokal? Ya. Wah, mampus gua. Tapi itu 3 juta maksudnya make-up-nya dari lu kan, gak dari... Iyalah aja. Jadi maksudnya 3 juta udah rapi deh. Oh, udah all in. Iya. Itu Jadi biasanya tinggal duduk manis di ruang pengantin, nanti datang udah terima beres. Sama disuapin supazuk tuh biasanya tuh. Lapar kan dari pagi. Berarti kalau lu make upin orang paling jauh ada selama ini? Jauh gitu, misalkan di Tambun gitu enggak? Enggak sih. Belum terlalu jauh sih, karena kan aku sambil kerja juga kan. Jadi ya masih dekat-dekat lah. Ke Tangerang sih paling jauh. Dari Citayam cuman. Oke, tapi kalau gue ya, mungkin gue, kalau kan gue juga demen gambar nih. Ya kita asumsikan sama lah ya dengan makeup ya. Itu kan ada yang namanya mood. Bener nih. banget. Nah itu. Oke, lu lagi nggak mood berantem sama pacar kayak teman lu minjem duit gak dibalikin misalnya. Atau lagi ditaruh pinjol kan. Taruh pinjol kan gabut banget tuh. Apa yang lo lakukan? Kalau dari luar ya, itu kan dari luar ya, kayak misalnya sama pacar atau mungkin di jalanan, itu kan dari luar. Jadi saat kita masuk, yang penting itu ruangannya tuh enjoy. Nggak ada si bude-bude tadi. Yang penting itu sebenarnya. Kalau masalah dari luar itu kita masih bisa kontrol lah kasarnya. Gue bayangin ruangan enjoy itu kayak balai gitu, ada kipas gitu. Ruangan enjoy itu maksudnya proper aja gitu. Iya, proper. Yang penting ada meja sama kursi aja sih sebenarnya, kayak gitu. Kalau lampu kan kita bawa sendiri kan. Kalau lampu kita bawa sendiri. Yang penting bude-bude itu lo minggir-minggir dulu lah si bude-bude itu. Berarti problemnya buat para bude, tolonglah kalau nggak makeup urusin rendang aja. Nah iya, mending udah masuk aja gitu loh. Belum lagi makeup kan sebenarnya masuk, ini kayak ketebelan deh. Itu. Iya. Komen-komen gitu ya, males ya. Gak sedikit loh, itu banyak banget. Kadang sampai ditarik bibirnya, pakainya warna merah, ininya bibirnya gitu. Oke, nah gue tuh kan, maksudnya gue juga punya industri kreatif lah ya, gitu bergerak. Kita punya tools sama alat nih. Pernah nggak lo lagi makeup terus alat lo ketinggalan gitu, misalkan bedak lo ganti semen putih gitu? Gak bisa ya? Jangan dong. Kalau misalnya ketinggalan sih nggak pernah sih, karena kan kita kalau bawa itu kan lebih dari satu set. Lebih dari satu bedak. Misalkan bedak tuh bedak aja, bedak tabur tuh kita bisa bawa 3.
Bedak tabur doang itu dikasih sama 3. Makanya tuh kan kalau misalkan mau tuh kopret tuh gede-gede banget. Itu tuh kita tuh bawanya tuh lebih dari 1. Jadi jangan ketinggalan lah. Itu kalau ketinggalan 1 aja itu udah nggak beres pasti semuanya. Tapi lu pernah gak pas lagi make up nih, terus pas udah beres, tiba-tiba Mbak kayaknya kurang deh nih. Pasti. Terus gue kayak minta ulang lagi gitu dari awal. Kalau gitu. ulang sih enggak sih. Enggak ya? Paling kayak ini benerin dikit gitu. Ini benerin dikit gitu. Cuman aman sih sejauh ini. Karena kita tuh make sure juga. Sebelum finishing, sebelum dia keluar ruangan, kita pastiin kayak ada yang mau dikoreksi enggak gitu. Jadi sebelum kita rapihin tas, itu kita harus pastiin kalau dia tuh udah ngerasa diri dia tuh cantik. Soalnya kan di makeup pastinya lama ya, bisa makan waktu 30 menit. Enggak dong, enggak 30 menit. Enggak Lebih dong. Oh, justru lebih. 2 sampai 3 jam loh kalau buat pengantin. Nah, makanya kan 2 jam 3 jam kan waktu lama ya. Kayak misalnya lu di makeup di 2 sampai 3 jam kan lama banget. Iya. Si pengantinnya tiba-tiba ketiduran gitu kan. Iya. Terus pas bangun, weh anjing kaget dia nih. Gue gak mau tahu nih muka gue gak mau kayak gini. Gue mikirnya kayak gitu terus minta digambar ulang. Digambar nggak tahu. Tapi kalau soal ekspektasi, lu kan gue nggak tahu ya. Kalau gue kan gue cukur rambut ya. Gue biasanya pasti duduk model. Iya benar-benar. Maunya kayak gini. Ada nggak misalkan mbak-mbak gitu tuh pas dikasih unjuk, misalkan Ariel Tatum, atau Wulan Guritno, bisa nggak bikin kayak gini? Bisa. Ariel Tatum nih? Bisa. Tau nggak? Ariel Tatum itu kan bibirnya gini ya? Nah, iya boleh. Nah ini tuh bisa. Diteberin? Bisa. Ada cara, semua tuh ada cara, dengan makeup tuh ada caranya. Gitu. Makanya tuh yang utama tuh adalah skill. Produk tuh nomor sekian, yang penting skillnya. Berarti cewek apapun di makeupin bisa cakep? Pasti cakep dong. Oh iya, dihujat nih gue, sorry guys. Udah pasti cakep dong. Tapi aja, gitu. Enggak, maksud tadi tuh di sini kayaknya nih orang nggak cocok nih makeup kayak gini. Gitu. Terus kira-kira permintaannya, ini kayaknya kalau dari skin tone lu nih kayak kurang deh. Gak masuk nih sama warna yang terlalu cerah. Jatuhnya nanti misalnya mukanya jadi glowing banget, lehernya hijau gitu kan kita nggak tahu. Abu-abu glowing. Iya. Abu-abu glowing. Ada loh itu abu-abu glowing. Terus lu nggak enak gimana ya cara nyampein ke klien gue ya? Kayaknya Mbak nggak cocok deh ngarahin ke sini gitu. Bisa. Ada. Kadang tuh dia kan ngasih contohnya misalkan yang putih banget nih. Sedangkan kulitnya tuh nggak cocok. Sawo busuk gitu misalkan. Nggak boleh ya kayak gitu ya. Jadi kita tuh harus mengenal diri kita dulu kayak gue nih cocoknya nih dengan tipe kulit gue sama bentuk muka gue tuh harus kayak gini makeupnya. Nah nanti tuh dari kita tuh dikasih tahu aku tuh cocoknya yang kayak gini, gimana mau coba nggak kayak gini. Itu tuh permain warna jadi gitu. Kalau misalkan dia maunya putih, gue nggak bikin lu putih tapi gue bikin lu glowing, gimana mau nggak gitu. Itu bisa. Kalau buat puting gue jangan. Oke, coba deh, gue pengen coba lu challenge kita kayak kasih 3 jenis apa ya, produk makeup deh yang kayaknya gue mau dikit tahu gak? Sebut 3 deh, penasaran deh. Apa ya? Produknya atau apapun kan? Jenisnya? Kalau bedak kan gue cuma bedak. Pasti kan ada namanya apa? Nama-nama aneh tuh. Lu tahu kan nih nama-nama makeup aneh, jenis makeup? Kalau ini tau nggak nih yang dipakai nih garis-garis hitam sini nih? Nggak tahu. Garis-garis hitam ini yang panjang nih. Eyeshadow. Enggak, yang hitam. Eye kontak? Bukan dong. Ini yang hitam. Eyeliner benar. Basic itu eyeliner. Eyeliner tuh bisa bikin mata panjang, bisa bikin mata kecil, mata kaki, mata bisa. Kalau ini peran primer. Sekunder. Malah jadi ilmu ekonomi ya. Oke, primer itu betul. Primer itu ada 2 jenis primer, ada yang gel sama yang spray. Nah itu tuh tergantung tipe kulit. Nggak tahu dua-duanya. Tergantung tipe kulit. Fungsinya apa? Fungsinya itu buat mengecilkan pori-pori. Mengecilkan pori-pori? Yes, memblur lebih tepatnya. Memblur pori-pori. Jadi kalau misalnya kita makeup nih, kan nggak pernah makeup ya? Nggak pernah. Nggak pernah makeup kan? Di sini tuh suka ada bolong-bolong. Sini nih. Pori-pori. Gitu. Pori-pori di sini tuh kayak pada bangun gitu loh. Nah itu tuh bisa memudarkan. Wow. Bangun dik. Mulet. Wah, di makeupin gue. Yang penting cowok tuh nggak usah makeup, dia skincarean aja. Pakai skincare gak? Pakai dong. Apa tuh? Sabun muka dong. Jangan air wudhu, Gue pakai sunscreen. Betul, pakai sunscreen. Pakai lip balm. Cocok. Apalagi? Udah. Sama brand apa? Skin apa? Skintific. Yoi. Itu brand. Makanya apa? Bang Diki pakai gak skincare? Moisturizer ya, moisturizer. Pakai gua. Harus pakai laki ya. Laki tuh harus pakai skincare walaupun gak ngerti makeup harus pakai skincare karena itu tuh bisa ngerawat kulit. Jadi walaupun kalian gak makeup, muka kalian tuh cakep gitu.
bukan dari segi ganteng atau enggak ya, kulitnya, maksudnya kulitnya jadi kelihatan bersih aja gitu ya. Berkelihatan bersih Ntar dah gua walaupun pakai. keling tapi mulus gitu loh. Pakai daftar gua. Harus pakai karena kalau biasanya kalau cewek tuh pengennya tuh kulitnya tuh putih, glowing. Padahal tuh yang harus ditekenin adalah bersih. Yang ditekenin tuh harusnya bersih. Jadi nggak apa-apa keling, nggak apa-apa agak sawo busuk, nggak apa-apa gitu warna kulitnya gelap. Yang penting tuh bersih. Gitu loh. Oke, terakhir deh dari lo. Menurut lo cewek-cewek nih yang sekiranya apa sih yang harus dihindarin, makeup ketebalan kah atau gimana kah? Apa saran lo? Yang cewek menurut lo kayaknya dia makeup nih, lu nggak cocok nih makeup kayak gini gitu. Yang basic-basicnya apa? Basic-basicnya tuh yang penting tuh yang pertama tuh skincare sama skin prep. Oke. Jadi kalau masalah bedak, masalah eyeshadow, alis itu bisa disesuaikan. Dengan semua jenis muka bisa disesuaikan. Gitu. Yang penting skincare sama skin prep. Kalau itu semua benar, pasti hasilnya juga cantik. Oke. Gitu. Mungkin sesi kali ini segitu dulu kali Dit ya. Betul Dik. Karena kita mengejar waktu. Betul, sudah 25 menit dan untuk menumbuhkan kesadaran kita untuk lebih mengerti makeup dan para wanita. Oke. Boleh ditutup dikit? Ditutup. Kalau gitu gue Adit. Gue Dekils. Gue Sally. Cabut. Bye-bye.